Yo, balik lagi di Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan Pasti punya cerita. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang urban legend, salah satu urban legend lagi yang ada di Bandung, Mas. Oke. Kita bakal bahas tentang rumah gurita. Tahu nggak? Tahu Kali ya. Kita bahas kali ya. Boleh. Oke, daripada berlama-lama lagi, kita kasih opening dulu ya. Ya. Yo, kawan setapak, jika kalian tinggal di sekitaran Bandung, pasti tuh tahu banget nih tentang rumah gurita. Betul. Nah, kalau dari Mas Randi nih, yang Mas Randi tahu tentang rumah gurita tuh kayak gimana sih? Rumah gurita. Oke, rumah gurita itu rumah yang dibangun sejak tahun 1980 ja. Oh, tahun 80-an? Iya, 80-an. Udah lama juga ya? Iya, berdiri maksudnya dibangun tahun 80-an. Terus dia itu adanya di komplek perumahan Sukadamai. Oke. Kelurahan Sukagali. Oke. Dan kecamatan dan kecamatan Sukajadi. Oke. Jadi kompleknya perumahannya namanya Sukadamai. Oke. Kelurahannya Sukagali, kecamatannya Sukajadi di daerah Bandung. Oke, daerah Bandung, bukan di Sukabumi. Bukan di Bandung. Oke. Nah, apa yang beberapa waktu lalu ada rame nih ya, sempat rame tempat ini karena dicurigai sebagai tempat pemujaan setan, terus habis itu sebagai tempat seks bebas, sekte sesat yang seks bebas, terus pokoknya dikaitkan dengan hal negatif deh, karena tadi arsitektur bangunan ini di atasnya tuh ada patung gurita berwarna hitam. Oh, ini yang lebih ikoniknya ya? Oke, jadi kayak di Indonesia tuh banyak banget hal-hal yang baru yang kita nggak tahu tuh kayak disangkut pautin dengan hal-hal kayak yang mistis lah gitu. Betul. Nah, jadi gini, memang benar ada patung gurita di atas rooftopnya tuh ada patung gurita, dan kalau tetangga-tetangga sekitarnya itu pasti ngeliat tuh kalau misalnya dari jendela nomor 2 atau ini pasti kelihatan tuh si gurita ini. Dan yang bikin bikin angker lagi atau horor lagi, rumah ini tuh berada di belakang rumah nomor 6. Oh, kenapa tuh? Jadi dikaitkan dengan angka setan, nomor setan 666. Padahal mah memang posisinya kebetulan aja di belakangnya rumah nomor 6. Oh. Gitu. Nah, soal memang rumah gurita ini memiliki arsitektur yang unik atau ada ornamen-ornamen yang unik. Contohnya di temboknya itu ada ornamen kayak api gitu, warna merah kayak api menyala membara gitu. Nah, itu dikaitkan sama tangga menuju ke neraka gitu. Terus habis itu dia tuh rumah itu ada kolam renang nih, Ja. Ada kolam renang. Nah, di kolam renang itu ada patung hiu yang moncongnya runcing. Oh, iya. Gitu. Nah, kayak gergaji ya. Betul. Nah, usut berdasarkan keterangan warga lokal di situ, ternyata rumah ini itu rumah milik seseorang yang bernama Franz. Franz doang. Franz saja. Oh, Franz. Nah, Franz itu sebenarnya bikin rumah gurita ini karena kecintaannya pada laut. Oke. Dan hewan-hewan yang ada di dalam laut. Jadi makanya ada gurita, ada hiu. Nah, kalau masuk ke dalam rumahnya lagi itu banyak ornamen-ornamen dan pernak-pernik yang berkaitan dengan laut gitu. Terus menurut penuturan warga sekitar juga jadi ada deh tetangganya Pak Frans ini, namanya Pak Oong. Pak Oong yang memang dia udah di situ tuh udah lama tuh, dari 1986-an lah katanya. Menurut penuturannya dia ya. Semua berita yang dituturkan itu yang ada hoax, yang ada viral tempat pemujaan setan, buat sekte sesat, seks bebas segala macam, itu hoax, itu tidak benar. Karena apa? Warga sekitar tuh justru pakai tempat itu buat tempat musyawarah. Karena kenapa tuh? Karena tempatnya luas. Oh, gede. Luas tanahnya lu tahu berapa? 1.400 meter persegi.
Itu baru luas tanah ya. Luas bangunannya 1000 meter persegi. Kamar mandi gue lah ya. Amin. Nah, itu kawan setapak. Kenapa? Tempat rumah gurita ini dijadikan tempat musyawarah bagi warga perumahan Sukadamai tadi. Gitu. Oke. Jadi yang hoax, yang cerita-cerita itu hoax aja ya? Iya, tapi mungkin kenapa sampai orang berpikiran seperti itu karena ornamen-ornamen yang nyentrik di dalam rumah tersebut, ada gurita di atasnya, di kolam renang ada patung hiu gitu. Nah, Pak Frans sendiri tuh dia di situ hanya rumah singgah aja. Oh, tapi dia aslinya orang Jakarta. Maksudnya dia punya rumah di Jakarta yang ditinggalin. Nah, kalau ke Bandung itu ya dia singgahnya di itu rumah gurita. Nah, kabarnya rumah gurita juga udah dijual dia. Iya, rumah gurita tuh udah dijual dan dibanderol dengan harga 25M. Oh, udah ada harganya tuh ya? Sudah sempat dijual dengan harga 25M. Miliar. Ember. Nah, buat kawan setapak yang tertarik memiliki rumah gurita bisa itu kumpulin 25M gitu. Nah, itu menurut info yang gue baca tempat itu tuh menjadi horor dan ini segala macam karena satu kan tadi Pak Fransnya jarang balik ke situ, maksudnya kalau di situ dia hanya sementara dan hanya untuk disinggahi aja, nggak menetap. Makanya seringnya kosong gitu. Oke, jadi si Pak Frans ini ya, dia itu pencinta dari namanya arsitektur yang berbau-bau dengan kelautan. Intinya dia suka dengan laut dan isinya. Oke, berarti ada ikan, ada ini, ya segala macam itu. Dia saking cintanya makanya dibikinlah rumah gurita itu. Jadi itu kayak instalasi kelautan gitu ya. Iya. Tapi dia punya ikan. Nggak tahu ya. Ada ikan patung hiu. Patung ikan hiu. Jadi itu kayak gue mikirnya tuh kayak pertama kali ngeliat ya, apalagi ada filmnya itu. Dengan judul yang sama, pemainnya Boy William sama siapa? Sandy Aulia, betul. Nah, itu kayak horor banget gitu kan. Kayak ya kalian pernah nonton filmnya deh, gue juga pernah sekilas ya nonton filmnya itu. Kayak ya seorang yang punya kesialan lah, tiap hari kesialan sampai ke situ, kayak ya jadi tempat pemujaan setan. Ternyata itu cuma jadi tempat properti aja. Ya itu gitu. Kalau kebutuhan film kan visualisasi dramatis ya, maksudnya kebutuhan cerita dan segala macam, fiksi segala macam itu ya memang dibikin istilahnya dibikin spin-off gitu dari rumah gurita ini dan berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Oh, jadi gitu. Terdorong ya isu-isu kayak gitu. Betul. Ya. Padahal sih itu sebenarnya hoax gitu. Dan itu juga udah dinyatain sama orang-orang sekitar dan juga Pak Frans gitu. Si pemilik rumahnya. Pak Ong. Iya. Pak Frans pemilik rumah dan juga warga lokal atau warga sekitar ya itu Pak Ong. Itu adalah hoax. Betul. Nggak bener, nggak sepenuhnya bener. Tapi emang bener sih nggak bener. Karena yang bener itu cuma ada patung guritanya dan juga beberapa tadi instalasi yang ada di tengah lautan gitu. Pokoknya ornamen dan pernak-pernik di situ bisa dibilang ya dalam tanda kutip nyentrik. Oke. Gitu. Jadi sama kayak beberapa tempat yang dianggap angker di Bandung, kayak misalnya waktu itu kita pernah bahas mengenai ambulans ya kan di Jalan Bahu Reksa ya. Setelah walaupun ambulan masih di situ, tetap aja ada yang buka distro di situ, terus habis itu buka ini. Ya semua balik lagi ke kita sih. Tentang kepercayaan ya. Mau kemakan isu seperti itu atau kita cross check dulu gitu kebenarannya kan. Secara nggak langsung berita-berita hoax itu merugikan si pemilik rumah dan orang-orang sekitarnya gitu. Oke. Jadi semua yang kita tahu itu nggak harus ditelan mentah-mentah gitu. Betul. Yang kita dengar, yang kita lihat itu ya pokoknya cari validasi dulu intinya gitu. Kan sekarang zaman udah canggih juga ya. Zaman udah canggih, lu kawan setapak sudah menggunakan yang namanya smartphone gitu ya. Coba jangan phone-nya doang yang smart, penggunanya, usernya juga kawan setapak harus smart gitu ya. Jadi benar kata Raja tadi, waktu menerima sebuah informasi lebih baik diklarifikasi atau divalidasi terlebih dahulu kebenarannya seperti apa gitu. Kayak ini agak melenceng ya. Oke. Lu pernah kita di Jakarta dulu pernah mendapat yang namanya pemadaman massal.
yang lama tuh. Iya. Ingat nggak? Iya tahu, yang lebih dari 18 jam. Nah, di media sosial, tepatnya di Twitter, itu ada sebuah gambar yang menunjukkan kalau ada kebakaran atau kerusakan di PLTU Python, ya kan? Nah, ternyata itu adalah gambar lama, bukan gambar yang terjadi pada saat itu. Gitu, makanya kalau kalian teliti, biasa budayakan membaca dulu beritanya sampai selesai gitu. Dan jangan terlalu gampang kemakan deh, jangan kemakan yang isu-isu, apalagi sekarang lagi pesta pora demokrasi kan, saling menjatuhkan segala macam gitu. Jangan sampai terhasut oleh black campaign segala macam gitu. Nah, itu sih yang gue tahu tentang rumah gurita tadi, Ja. Oke. Ada lagi mau tambahin? Cukup sih dari gue. Ya, dari gue juga mungkin cukup. Kalau misalnya kawan setapak merasa informasi dari kita kurang, itu bisa di searching sendiri di Google banyak, di media sosial juga banyak, dan di Twitter juga banyak. Apalagi tuh. Jadi di TikTok juga sekarang. Bener. Jadi silahkan di cross check, dan kalau misalnya mau ditambahkan ke kita ke channel Tapak Misteri Backpacker, bisa langsung komen, DM lewat Instagram dan DM lewat Twitter, bener nggak, Ja? Iya, benar. Ya, pokoknya kalau kita ada yang kurang kasih tahu biar kita bisa koreksi di deskripsi ataupun di kolom komentar. Bener banget. Gitu. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian jika kalian menyukai konten seperti ini. Dari kita undur diri, Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Dadah.